Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan maksudnya penanggalan pengguguran aspek-aspek dunia dari jiwa atau nafas, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Iradatuka tajrita ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajriti inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwah yang tersamar atau halus, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam hasanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Itu pakai kalkulasi semua tadi yang tajrid sama asbab itu ya. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa atau nafas, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa, yang artinya jiwa itu nafas yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Dzulqarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Nanti dibahas selanjutnya tentang Iskandar Dzulqarnain. Yang kedua yaitu syahwah atau syahwat. Secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, yaitu hawa nafsu yang disingkat dengan nafsu, adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Yang ketiga adalah himmah. Himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Himmah, ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, dan memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Pembahasannya agak rumit tadi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk agar mengetahui
kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang suluk haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah atau menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja, atau dalam bahasa Arabnya kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan sesuatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha, hamba yang tidak berusaha yaitu tajrid, apabila Tuhan memudahkanmu, apabila Allah memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Terus guru itu menjawab pertanyaan dari orang yang datang ke guru tadi, bukan Syekh Ibnu Athaillah tadi. Bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Lagi cari tambahan penghasilan dari rumah. Tadi masalah tajrid dan kasab. Sekarang himmah dan qadar, yaitu kekuatan takdir. Sawabiqul himam la takhriqu aswaral qadar. Kekuatan himmah itu tidak akan mampu mengoyak tirai qadar. Kekuatan himmah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Hikam Pasal 2, himmah adalah sebuah tarikan ke atas, keinginan menuju Allah. Himmah adalah sebuah tarikan ke atas, keinginan menuju Allah, cita-cita untuk lebih dekat kepada Allah, merupakan lawan kata dari syahwat. Adapun pengertian sawabiq dari akar kata sabaqah, bermakna kekuatan atau perlombaan satu akar kata dengan istilah musabaqah. Pengertiannya adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki himmah yang sangat kuat, namun pencapaian dalam bersuluk itu sudah ditentukan kadarnya atau porsinya dan waktunya. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya. Bersuluk itu pada intinya adalah berserah diri kepada Allah. Pencapaian dalam jalan suluk tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya takdir Allah. Hikmah ini menjadi taklil atau sebab dari hikmah sebelumnya.
Seakan-akan musonef berkata, "Hei murid, keinginan atau himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gunanya, karena himmah yang keras atau kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan apabila tidak ada dan bersamaan dengan takdir dari Allah." Jadi hikmah ini sawabikul himam mengandung arti menenteramkan hati murid dari keinginan yang sangat-sangat. Sawabikul himam, keinginan yang kuat apabila keluar dari orang-orang soleh atau wali-walinya Allah itu disebut karomah. Apabila keluar dari orang fasik seperti istidraj atau penghinaan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Surat At-Takwir. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat Al-Insan. Istirahatkan dirimu dari pengaturan, atau dalam arti kata jangan ikut mengatur. Arif nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari tadbir, maksudnya tadbir melakukan pengaturan-pengaturan, maka apa-apa yang selainmu, selain Allah, maka apa-apa yang selainmu, yaitu Allah, telah melakukannya untukmu. Janganlah engkau turut mengurusinya untuk dirimu. Tanpa kita sadari, banyak hal yang telah Allah atur untuk diri kita. Jaringan saraf yang terus bekerja, paru-paru yang membawa udara, oksigen yang kita hirup dengan leluasa, rezeki yang kita makan, dan banyak hal lain yang sesungguhnya telah Allah atur untuk setiap manusia. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir, takut, turut serta melakukan pengaturan untuk diri kita sendiri, dan bertawakallah sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kurang lebih arti seperti ini, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-96. Yang dimaksud tadbir, mengatur diri sendiri dalam hikmah ini, yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Tafwid menyerahkan kepada Allah. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid, itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah bersabda, at-tadbiru nisful ma'isyah, mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya, mencari ma'isyah atau penghidupan. Hadis ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadl Allah. Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil, karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil, tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan atau memastikan hasilnya. Sebagai seorang hamba, wajib dan harus mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah itu tanda lemahnya iman. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton.